Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali di video pembelajaran matematika kelas 8 di bab persamaan garis lurus. Kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu menentukan atau menyusun persamaan garis lurus. Nanti di sini ada beberapa kondisi, dan setiap kondisinya, setiap yang diketahui itu ada rumusnya yang beda-beda. Ada empat kondisi atau empat tipe soal ya. Nanti kita langsung masuk ke yang pertama. Di sini menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui. Kita lihat langsung ke rumusnya. Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Ini untuk rumus kondisi yang pertama, jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui. Kemudian kita terapkan ke contoh soal. Tentukan persamaan garis yang mempunyai gradien 3 dan melalui titik 2,5. Berarti nanti di sini gradien atau M-nya ini 3, ini X1-nya 2, Y1-nya 5. Kita tulis dulu yang diketahui. Nah, seperti ini. Kalau udah bisa langsung, ini nggak perlu ditulis, nggak apa-apa ya. Ini hanya untuk memudahkan aja nanti memasukkan ke rumus. Kemudian kita tulis rumusnya. Y min Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Kita masukkan angka-angkanya dari M, X1, dan Y1 ke dalam rumus. Seperti ini. Kemudian kita hitung yang belakang ini. 3 kali X dikurangi 2. Yang depan tetap ya, Y kurangi 5 sama dengan 3X kurangi 6. 3 kali X, 3 kali min 2. Kemudian kalau ini penulisannya sebenarnya sembarang ya. Tapi kalau soal pilihan ganda, biasanya kalau di sini Y-nya, Y ini tanpa koefisien atau koefisiennya 1, nggak ada angka yang nempel. Kalau cuman Y gini, biasanya selain Y semua pindah ke ruas kanan. Jadinya seperti ini. Y sama dengan 3X, ini min 5 pindah kanan kan jadi plus 5, min 6 plus 5 ketemu min 1. Y sama dengan 3X dikurangi 1. Gini ya. Ada juga yang menulis biasanya 3X-nya dipindah ke ruas kiri. Jadi Y dikurangi 3X sama dengan negatif 1. Gitu juga boleh. Atau Y-nya yang dipindah ke ruas kanan. Min 6-nya yang dipindah ke ruas kiri. Jadi 1 sama dengan 3X dikurangi Y. Boleh juga. Tapi yang umum biasanya seperti ini. Y sama dengan. Itu untuk contoh soal nomor 1. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Mana soalnya ini? Belum keluar, sebentar. Ini karena animasinya terlalu banyak ya, jadi agak lama. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 3,2 dan kemiringan garisnya negatif 4. Ingat, kemiringan garis ini berarti yang dimaksud dengan gradien atau M-nya ya. Seperti tadi nomor 1 kita tulis yang diketahui. Berarti ini M-nya negatif 4, X1-nya negatif 3, Y1-nya 2. Kita tulis rumusnya dulu. Kemudian kita masukkan angka-angkanya seperti tadi. Hati-hati kalau ada negatif ini. Nah, Y dikurangi 2 karena Y1-nya 2. M-nya negatif 4. X dikurangi X1 karena X1-nya negatif 3. Berarti jadinya X ditambah 3 ya. Dikurangi negatif kan jadinya positif atau penjumlahan. Kita kalikan seperti tadi. Ketemu Y dikurangi 2 sama dengan ini negatif 4X min 12. Seperti tadi juga, di sini hanya Y-nya tanpa koefisien atau koefisiennya 1. Penulisannya berarti biasanya yang umum Y sama dengan min 4X dikurangi 10. Ya benar ya. Ini negatif 2 pindah ke kanan jadi plus. Jadi min 12 ditambah 2 ketemu min 10. Kita satu contoh soal lagi. Kalau nggak satu lagi 2. Oh, masih 2 kayaknya. Yang nomor 3. Tentukan persamaan garis dengan gradien 1/3 dan melalui titik 4, negatif 2. Nah, sekarang kita coba untuk soal yang gradiennya pecahan. Kita tulis yang diketahui.
Kita tulis rumusnya, kita masukkan ke dalam rumus. Ini dikurangi negatif 2 ya, jadinya ditambah 2. Nah, kalau ada gradiennya pecahan seperti ini, boleh juga dikalikan sepertiga kali X, sepertiga kali negatif 4, boleh. Tapi untuk hitungannya biar lebih enak, lebih mudah, penyebutnya yang bawah, ini kan 1/3, 3-nya ini kita pindah ke ruas kiri. 3 di sini kan pembagian, kita pindah ke ruas kiri jadi perkalian. Nah, jadi seperti ini. 3 dipindah ke ruas kiri jadi perkalian. Karena ini pembilangnya 1, berarti yang di ruas kanan kan masih tinggal 1. 1 kali X min 4. Karena dikali 1 berarti tetap X dikurangi 4. Jadi agar nggak ketemu hitungan pecahan, jadi sekali lagi penyebutnya kita pindah ruas. Karena ini pembagian, pindah ruas dia jadi perkalian. Sekarang kita hitung 3Y ditambah 6 sama dengan X dikurangi 4. Nah, karena di sini beda dengan nomor 1 dan 2. Y-nya ada koefisiennya, koefisiennya 3. Biasanya penulisannya tidak seperti soal nomor 1 dan 2. Nah, seperti ini. Ada 3Y dikurangi X sama dengan min 10. Ini X-nya dipindah ke ruas kiri ya. Ini positif, pindah ruas kiri jadi negatif. Nih, untuk soal nomor 3. Satu contoh lagi soal nomor 4. Masih dengan gradien bentuk pecahan. Tapi sekarang dia pecahan dan dia juga negatif. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 3, negatif 1 dan mempunyai gradien negatif 2/5. Masih sama, kita tulis yang diketahui, kita tulis rumus, angka-angkanya kita masukkan ke dalam rumus. Ini karena X1 dan Y1-nya semua negatif, di rumusnya semua pasti berubah jadi penjumlahan. Nah, ini perhatikan gradiennya. Gradiennya negatif 2/5. Seperti tadi, yang penyebut yang bawah kita pindah ke ruas kiri. Jadi 5 kali Y plus 1. Berarti yang di ruas kanan tinggal angka 2. Terus negatifnya ini lari kemana? Negatifnya ikutkan salah satu. Boleh ikut yang 2, boleh ikut yang 5. Jadi kalau ikut yang 5, berarti nanti di ruas kiri negatif 5 kali Y plus 1 sama dengan 2 kali X plus 3. Tapi kalau negatifnya ikut 2, berarti yang di kiri ini cuma angka 5, yang di kanan nanti negatif 2. Kalau di sini negatifnya ikut yang atas. Biasanya yang umum negatifnya ikut yang atas, ikut angka yang pembilang. Jadi 5-nya pindah kiri nggak pakai negatif, yang negatifnya masih tinggal di ruas kanan ikut angka yang 2. Gitu ya. Jadi kalau ada negatif, ikutkan salah satu, boleh yang atas, boleh yang bawah. Maksudnya diikutkan ditempel dengan angka yang atas atau angka yang bawah. Kemudian dikalikan biasa, ketemu, kemudian kita rapikan. Dirapikan itu maksudnya dikelompokkan X dengan Y sama dengan konstanta, gitu ya. Kalau Y-nya ada angkanya, kalau Y-nya nggak ada, biasanya Y sama dengan berapa X ditambah atau dikurang berapa gitu. Ini untuk kondisi yang pertama jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui. Sekarang kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu menentukan gradien jika diketahui melalui dua titik. Rumusnya seperti ini, hampir sama seperti rumus menentukan gradien diketahui dua titik. Hati-hati jangan sampai kebolak-balik. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Panjang ya rumusnya, iya emang rumus ini agak panjang. Tapi mudah penerapannya nanti ya. Kita ke contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,4 dan 5,2. Kita tulis yang diketahui. X1, Y1, 2, dan 4. X2-nya 5, Y2-nya 2.
ini sama kayak gradien kemarin, menentukan satu yang mana, dua yang mana itu sembarang ya. Kalau di contoh ini, satu itu yang depan, dua itu yang belakang. Kalau mau dibalik juga nggak apa-apa. Misal yang depan ini jadi X2 Y2, yang belakang jadi X1 Y1, hasilnya sama nanti. Tapi lebih umum kalau X1 Y1 itu yang depan, X2 Y2 yang belakang. Kita tulis rumusnya, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Y dikurangi 4 per 2 kurangi 4. X kurangi 2 per 5 kurangi 2. Untuk mengecek atau melihat ini memasukkannya udah benar atau belum, caranya dilihatnya gini. Lihat setiap pecahan ini, angka belakangnya pasti harus sama. Kalau yang atas min 4, yang bawah pasti juga min 4. Yang ini min 2, yang bawah pasti juga min 2. Ngeceknya gitu. Jadi misal kalian yang atas ini min 4, terus kalian yang bawah nulisnya plus 4, berarti itu salah. Gitu ya. Jadi ngeceknya atas bawah ini harus sama. Kalau min 4 ya min 4 semua. Kalau ini min 2 ya min 2 semua. Kalau plus 3 ya plus 3 semua. Kemudian yang bawah dulu dihitung. Berarti Y min 4 per 2 kurangi 4 untuk ketemu min 2 sama dengan X per 2, X dikurangi 2 per 3. Nah, kalau udah seperti ini, kita kali silang. Y min 4 kita kali 3, X min 2 kita kali min 2. Dikali silang ya. Nah, seperti ini. 3 kali Y min 4 sama dengan min 2 kali X min 2. Dihitung perkalian biasa. Setelah ketemu seperti ini, kita rapikan. Hasil akhirnya berarti 2X tambah 3Y sama dengan 16. Bisa ya? Bisa. Kelihatannya aja rumusnya banyak, tapi kalau udah dimasukkan ke dalam soal, hitungannya nggak terlalu rumit. Hanya memasukkannya yang diketahui ke rumus yang hati-hati. Contoh soal berikutnya. Masuk ke soal berikutnya, soal nomor 2. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 1, negatif 3 dan negatif 3, negatif 5. Ini hati-hati, nanti ada unsur yang sama ya. Y1 dan X2-nya nanti sama, hati-hati. Nah ini, Y1 sama X2-nya sama. Kita masukkan, kita tulis dulu rumusnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Seperti tadi, yang bawah kita hitung dulu penyebutnya, karena yang atas pasti nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung pasti yang bawah. Nah, di sini ketemu Y plus 3 per negatif 2, sama dengan X dikurangi 1 per negatif 4. Ini sebenarnya bisa dicoret, bisa disederhanakan ya. Negatif 2 sama negatif 4, kan sama-sama bisa dibagi 2, atau sama-sama bisa dibagi negatif 2. Tapi di sini, di video kali ini, yang bawah penyebutnya ini nggak dicoret, tapi kita langsung kali silang aja ya, seperti soal nomor 1 tadi. Negatif 4Y, negatif 4 kali Y plus 3 sama dengan negatif 2 kali X dikurangi 1. Kita kalikan, kemudian kita rapikan letak-letaknya seperti ini ya. Ini pindah sini kan jadi 2X min 4Y, min 12 pindah ke ruas kanan jadi 2 plus 12 ketemu 14. Nah, kalau ini bisa dicoret, bisa disederhanakan dan nggak disederhanakan, nanti hasil akhirnya yang disederhanakan. Ini dua angkanya ya, diperhatikan 2, 4, dan 14. Ini semua kan bisa dibagi 2. Nah, semua kita bagi 2. Ketemu X dikurangi 2Y sama dengan 7. Ini ya, jadi kalau di perhitungannya ini nggak disederhanakan, berarti nanti di hasil akhirnya harus disederhanakan. Untuk yang kondisi seperti ini, yang melalui 2 titik, itu bisa juga dikerjakan pakai rumus yang pertama tadi, jika diketahui gradien dan 1 titik. Caranya kita cari dulu gradiennya. Kita cari dulu gradien dari garis ini, menentukan gradien diketahui 2 titik, pakai rumus yang kemarin. Nah, pakai rumus yang ini, kita cari dulu gradiennya. Kita masukkan angkanya. Ini negatif 2 per negatif 4, disederhanakan jadi 1 per 2. Karena sama-sama negatif, hasilnya positif ya.
Kalau pakai rumus yang pertama tadi kan diketahui gradien dan diketahui satu titik. Ini kan titiknya ada dua. Kita pilih sembarang, titik sembarang. Di sini kita pilih titik yang 1,-3. Jadi udah dapat gradien, ada satu titik. Bisa pakai rumus yang ini. Rumus yang pertama tadi ya. Kita masukkan angkanya. Karena ini 1/2, duanya kita pindah ke ruas kiri. Seperti ini, kita kalikan, kita rapikan, jadinya sama. X min 2Y sama dengan 7, atau 7 sama dengan X min 2Y. Sama ya hasil ini dan hasil ini. Cuma bedanya 7-nya yang di ruas kiri, X sama Y-nya yang di ruas kanan. Jadi kalau menentukan persamaan garis lurus, jika diketahui melalui dua titik, bisa pakai rumus yang ini, Y min Y1 per dan seterusnya ini. Bisa juga pakai rumus yang awal tadi, tapi syaratnya harus dihitung dulu gradiennya berapa, kemudian ambil satu titik sembarang. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan negatif 4,2. Nah ini kadang ada soal yang salah satu titiknya itu 0,0. Kita tulis, kita masukkan ke dalam rumus. Nah jadinya seperti ini. Y kurangi 0 sama dengan 2, Y kurangi 0 per 2 min 0 sama dengan X kurangi 0 per negatif 4 kurangi 0. Jadi kalau ada soal melalui titik 0,0 dan titik sembarang, titik yang 0,0 ini biasakan dia letakkan di X1 dan Y1 biar hitungannya mudah. Y kurangi 0 kan tetap Y, 2 kurangi 0 tetap 2, negatif 4 kurangi 0 tetap negatif 4, tetap seperti ini ya. Kemudian kita kalikan silang, 2X sama dengan min 4Y, itu ya. Bisa disederhanakan atau dirapikan. Ini bisa juga dibagi dua, jadinya X plus 2Y sama dengan 0. Itu beberapa contoh soal, 3 contoh soal untuk menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik. Jadi bisa dipakai rumus yang pertama tadi, tapi harus mencari gradiennya dulu. Sekarang kondisi yang ketiga. Masih menentukan persamaan garis lurus jika diketahui melalui satu titik dan sejajar atau tegak lurus garis lain. Rumusnya hampir sama seperti yang pertama, tapi di sini M-nya ada duanya, ada nomor indeksnya M2. Maksudnya M2 itu apa? Maksudnya di sini nanti. Kalau ini kan dan sejajar atau tegak lurus. Nanti soalnya ada yang sejajar, ada yang tegak lurus. Kalau sejajar tegak lurusnya ini itu menentukan M2-nya ini. Kalau garisnya sejajar, M2-nya itu sama dengan M1. Kalau dia tegak lurus, M1 kali M2 itu sama dengan negatif 1. Atau M2-nya itu sama dengan negatif 1 per M1. Yang ini kelihatannya susah, yang tegak lurus. Tapi nanti kalau di soal, jadi terlihat mudah karena ada polanya nanti. M1 ini apa? M1 itu gradien dari garis yang ada di soal. Nah, M2 ini gradien garis yang akan dicari. Langsung ke soal biar lebih paham. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3. Jadi ini melalui satu titik ya. Dan sejajar dengan garis 4X plus 2Y sama dengan 10. Sejajar dengan garis, berarti karena dia soalnya sejajar, berarti kita pakai rumus yang ini nanti. M2 itu sama dengan M1. Kita tulis dulu. X1-nya 2, Y1-nya 3. Ini ya dari sini. Kita tulis rumusnya. Kita kan belum punya M2. Kita cari M2-nya dulu. Nah, karena yang diketahui ini persamaan, kita cari gradiennya dari persamaan ini. Kan di sini sejajar dengan garis ini, 4X plus 2Y sama dengan 10. Ingat menentukan gradien, karena X sama Y-nya ini satu ruas, berarti dikasih negatif. Negatif A per B. Kita masukkan negatif 4 per 2
A-nya 4, B-nya 2. Ketemu negatif 2. Kemudian, karena ini di soal sejajar, berarti karena dia ini lambang sejajar ya, garis miring 2. Karena dia sejajar, berarti M2 sama dengan M1. Berarti M2-nya sama juga negatif 2. Kita masukkan ke sini, ke rumus awal. Y kurangi 3 sama dengan min 2. Min 2 itu M2 ya, dan juga M1-nya juga. Karena dia sejajar berarti sama. Tinggal dihitung seperti kondisi yang pertama tadi. Ketemu Y sama dengan negatif 2X ditambah 7. Bisa ya, harus bisa. Mudah ini. Nanti cari soal-soal lain di internet banyak. Langkahnya, cara pengerjaannya sama semua. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini yang tegak lurus. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 3,2 dan tegak lurus dengan garis ini. Berarti nanti ini untuk mencari M1 ya. Kita tulis yang diketahui, X1 sama Y1-nya. Kemudian kita tulis rumusnya, kemudian kita cari M-nya dulu. Ini harusnya ada negatif ya. Ada kesalahan di sini, harusnya negatif. Harusnya ini negatif, kemudian A-nya itu 6, B-nya negatif 2. Jadi kan negatif 6 per negatif 2, hasilnya tetap positif. Ketemunya positif 3, M1-nya. Hasilnya ini benar, cuman karena ini kurang negatif, terus 2-nya juga harusnya ada negatifnya ya. Nggak apa. Ketemu M1-nya sama dengan 3. Kemudian karena dia tegak lurus, berarti kan M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kita sudah punya M1 yaitu 3. Kita masukkan ke sini. Jadi 3 kali M2 sama dengan negatif 1. M2 berarti sama dengan negatif 1 per 3. Nah, sebelum kita lanjut ke rumus yang awal ini perhatikan kursornya dulu. Kalau dia tegak lurus, ini kita bahas yang tegak lurus ya. Kalau sejajar kan M2 itu sama dengan M1. Kalau dia tegak lurus, kalau M1-nya 3, M2-nya negatif 1 per 3. Untuk menghafalnya, melihat polanya seperti ini. Kalau M1 positif, M2 pasti negatif. Itu diingat-ingat. Berarti kalau M1 negatif, M2-nya positif. Kalau M1 itu yang pertama, pola yang pertama. Terus pola yang kedua, M1 ke M2 tinggal dibalik. Maksudnya dibalik gimana? 3 itu kan 3 per 1. Dibalik jadi 1 per 3. Misal di sini 2 per 3 M1-nya, berarti M2-nya 3 per 2. Nanti ada contoh di soal selanjutnya. Jadi polanya M1 dan M2, kalau dia saling tegak lurus, tandanya pasti beda. Kalau yang satu positif, yang dua pasti negatif. Dan bilangannya dibalik. Gitu ya. Nanti ada contoh yang ketiga kalau ini bilangannya pecahan. Terus kita masukkan ke rumus awal. M2-nya kita masukkan negatif 1 per 3. Ini 1 ditulis karena ada negatifnya ya, biar nggak bingung. Kita rapikan, ketemu X plus 3Y sama dengan 3. Ini kan min 6 pindah kanan, jadi positif. 6 dikurangi 3 ketemu 3. Ini contoh soal nomor 2 yang garisnya saling tegak lurus. Kemudian contoh satu lagi, nomor 3. Ini juga masih tegak lurus. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui titik 5, negatif 3 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik 3,1 dan 0,5. Kalau di soal nomor 1 dan soal nomor 2, dia tegak lurus atau sejajar dengan garisnya diketahui persamaan. Tapi kalau di sini diketahui garis yang tegak lurusnya itu melalui titik 3,1 dan 0,5. Berarti mencari gradiennya pakai rumus gradien, mencari M1 ya. Mencari M1-nya pakai rumus gradien melalui 2 titik. Kita coba. Kita tulis yang diketahui yaitu X1 dan Y1-nya dulu seperti tadi.
Kemudian kita tulis rumus umumnya. Kita cari dulu M1 di sini. Nah, pakai rumus ini. Nggak pakai rumus yang A per B, karena yang diketahui nggak persamaan, tapi 2 titik. Ini X1, Y1 yang depan, X2, Y2 yang belakang ya. Berarti kan Y2 min Y1. 5 dikurangi 1 per 0 kurangi 3. Ketemunya 4 per negatif 3, kita rapikan jadi negatif 4 per 3. Nah, ini nanti mencari M2-nya karena dia tegak lurus. Pasti nanti gini, ketika M1-nya negatif, M2 pasti positif. Positif berapa? Ini dibalik, 4 per 3 dibalik jadi 3 per 4. Pasti gitu, kita lihat. Jadi M2-nya pasti nanti 3 per 4. Kita hitung dulu coba pakai rumus. Nah, karena dia tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1 kita punya negatif 4 per 3. Kemudian min 4 per 3-nya kita pindah ke ruas kanan. Karena ini pindah jadi pembagian, otomatis jadi kali, tapi bilangannya dibalik. Negatif kali negatif, positif. 1 kali 3 per 4 ketemu 3 per 4. Nah, ini kan kelihatan. M1 negatif, M2 positif. M1 4 per 3, M2 3 per 4. Kelihatan polanya ya kalau seperti ini. Udah dapat M2, kita masukkan ke rumus umumnya. Perhitungannya sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini penekanannya hanya untuk mencari M1 dan M2-nya ya. Untuk perhitungannya masih sama seperti yang sebelumnya. Kita kalikan, kemudian kita rapikan. 4Y min 3X sama dengan min 27. Ini nggak bisa disederhanakan karena di sini 27 sama 3 sama-sama bisa bagi 3, tapi 4-nya kan nggak bisa dibagi 3. Selesai untuk yang kondisi ketiga, yang melalui satu titik dan sejajar atau tegak lurus garis lain. Sekarang yang keempat, menentukan persamaan garis lurus jika diketahui grafiknya. Kalau dulu di awal, di video pembelajaran awal-awal itu kan menentukan grafik jika diketahui persamaan. Sekarang dibalik, menentukan persamaan jika diketahui grafiknya. Caranya relatif mudah kalau yang ini. Ini kalau rumusnya, kalau dia memotong sumbu X dan memotong sumbu Y ya, di titik A,0, ini A-nya itu angka berapapun, B-nya ini juga angka berapapun. Oh, ini kebalik, harusnya 0, B ya. Salah ketik, maaf ya. Harusnya ini 0, B. Nanti rumusnya, nah tinggal gini. Yang nempel di Y, yang memotong di sumbu Y ini angka berapa, ditempelkan dengan X. Yang di bawah, yang di sumbu X angka berapa, ditempelkan dengan Y, sama dengan A kali B. Misal di sini 6,0, di sini 0,5. Berarti ini 5X plus 6Y sama dengan 6 kali 5. Gitu. Udah cuman seperti itu aja. Kita ke contoh. Nomor 1. Tentukan persamaan dari grafik berikut. Nah, di sini yang bawah kan 3,0. Angkanya berarti di sini 3 ya. A-nya 3. Di sini 0,6. Berarti B-nya 6. Kita tinggal masukkan ke rumus. 6X plus 3Y sama dengan 6 kali 3. 6 ini dapat dari mana? Dari sini. Di sini memotong sumbu Y di angka 6, di titik 6, berarti 6X. Ditambah memotong di titik 3, 3,0 ya, di sumbu X-nya. Berarti nempel di huruf Y. Jadi di tukeran pasangan ya. Yang memotong di sumbu X nempel di Y, yang memotong di sumbu Y nempel di X, sama dengan 6 kali 3. Angkanya ini tinggal dikalikan. Jadi 6X plus 3Y sama dengan 18. Selesai, udah cuman seperti itu.
Kalau pakai rumus ini bingung, bisa pakai, oh ini disederhanakan ya, dibagi 3. Sama-sama bisa dibagi 3. Bisa juga pakai rumus menentukan persamaan diketahui 2 titik juga boleh. Titiknya ini kan 3,0 dan 0,6. Pakai rumus yang kondisi kedua tadi. Pakai rumus yang ini. Nah, bisa juga kalau nggak mau pakai rumus yang cepat. Ini kan lebih cepat. Tapi hati-hati ke bolak-balik ya. Kalau yang rumus ini kan lebih cepat. Tapi hati-hatinya yang nempel di sumbu pemotong sumbu X itu nempelnya di Y, yang memotong sumbu Y itu nempelnya di X. Biasanya masih sering kebolak-balik. Bisa juga pakai rumus yang melalui 2 titik seperti ini. Tinggal dimasukkan aja. Ketemunya pasti sama nanti. Sama ya, 18 sama dengan 6X plus 3Y disederhanakan sama 6 sama dengan 2X plus Y. Hasilnya pasti sama. Kalau hitungannya sama-sama benar ya. Kita ke contoh soal yang kedua. Ini melalui yang memotong sumbu X di titik 3, yang memotong di sumbu Y di titik negatif 4. Nah, ini yang hati-hati. Berarti angkanya di sini 3, A-nya ini 3, yang di sini B-nya bukan 4 tapi negatif 4. Kita masukkan ke rumus. Nah, jadinya gini. Berarti negatif 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 4 dikali 3. Jadi yang di titik potong sumbu X nempel di Y, ini ya 3Y. Yang di sumbu Y negatif 4 nempel di X. Ketemu min 4X plus 3Y sama dengan min 12. Bisa juga pakai cara yang lain. Kalau tadi yang contoh soal pertama, ini dirapikan ya. Biasanya kan negatif kalau ditaruh depan kan nggak enak dilihat. Negatifnya ditukar sama yang 3Y yang positif. Kalau di contoh soal nomor 1 tadi, cara lainnya menggunakan rumus yang diketahui 2 titik. Untuk yang ini dikasih cara lain yang menggunakan rumus diketahui gradien dan 1 titik. Pertama, kita cari dulu gradiennya. Pertama, kita cari dulu gradiennya jika diketahui grafik. Yang pakai anak panah itu. Ke bawah, kemudian ke... Oh, baterainya lemah. Gak apa, bentar lagi selesai. Ke bawah ini dihitung berapa? 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah berarti nanti negatif 4. Kemudian dia belok kiri. 1, 2, 3. Berarti nanti dibagi negatif 3. Nah, gini ya. Dulu di awal menentukan gradien. Udah ketemu gradiennya, sekarang ambil 1 titik sembarang. Boleh yang 3,0, boleh yang 0, negatif 4. Kemudian kita masukkan ke rumus diketahui gradien dan 1 titik. Nah, yang ini rumusnya. Yang kondisi paling awal tadi ya, yang pertama. Tinggal dimasukkan, hasilnya pasti sama. Ini 3Y sama dengan 4X min 12, 4X-nya pindah ke kiri. 3Y min 4X sama dengan min 12. Sama ya. Jadi kalau diketahui grafik ada banyak caranya. Bisa pakai diketahui 2 titik, bisa pakai diketahui gradien dan 1 titik, bisa pakai rumus yang langsung seperti ini. Ada satu contoh soal lagi sepertinya. Nomor 3. Nah, ini kita lihat. Dia memotong sumbu X nggak pas di angka ya di sini. Ini kan antara 1 dan 2 dan nggak tahu ini angka berapa. Dan yang di sumbu Y juga sama. Nah, kalau ada soal seperti ini, nggak bisa pakai cara yang cepat kayak soal nomor 1 dan 2. Harus menentukan titiknya dulu yang bisa diketahui koordinat. Misal titik ini, perhatikan kursor. Ini kan nggak bisa diketahui koordinatnya berapa. Berapa, koma berapa kan susah, dia pecahan. Nah, cari yang tepat. Yang tepat itu kayak yang di sini lah. Ini 3,2. Cari lagi yang di sini. Nah, 1, negatif 1. Jadi kalau dia nggak memotong sumbu X dan sumbu Y di tepat angka, kalian harus bisa menentukan titiknya di berapa, koma berapa ya. Kalau ada soal seperti ini, bisa mengerjakan dengan melalui 2 titik, bisa dengan gradiennya dicari dulu, kemudian gradien dan 1 titik.
Kalau di sini melalui 2 titik. Pakai rumus yang panjang ini. Dihitung, ketemu hasil akhirnya 3x min 2y sama dengan 5. Gini ya. Untuk contoh terakhir, di menentukan persamaan garis lurus di kondisi yang terakhir jika diketahui grafik. Yaitu tadi semua sudah penjelasan panjang untuk menentukan persamaan garis lurus. Panjang ini yang subbab yang paling banyak materinya ya. Yang terakhir ini subbab PGL atau persamaan garis lurus. Jangan bosan-bosan untuk belajar dan jangan bosan untuk terus latihan soal. Kalau hanya di sini kan cuma 4 soal per rumus, itu masih sangat kurang. Jadi kalian cari-cari soal-soal lain yang ada di internet. Itu ada banyak. Cari yang ada pembahasannya juga biar bisa ngecek jawaban kalian, pekerjaan kalian udah bener atau belum. Sekian untuk materi PGL selesai. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian, bisa membantu belajar kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.